Gue pernah jir lawan 7 orang sekaligus. Bayangin aja tuh rame-rame ngehajar gue, tapi malah mereka yang bingung. Nah, tiba-tiba ada yang aneh. Mata gue merah, kayak kebakar api neraka. Terus mendadak, cakar gue muncul, kayak sesuatu di dalam diri gue kebuka. Gue sendiri pas itu gak sadar. Tapi tahu-tahu 7 orang itu udah tumbang semua. Mereka jatuh satu persatu. Padahal gue gak ngerasa mukul. Kayak ada kekuatan lain yang mendaliin badan gue, Bang. Kata orang-orang yang lihat, aura di sekitar gue langsung berat, dingin, kayak dunia berhenti beberapa detik. Pas gue pulang, gue ceritain ke emak gue. Dia cuma bilang datar, udah, emang darahmu bukan darah biasa. Kamu keturunan iblis. Dari situ gue baru sadar kenapa orang sering bilang gue beda. Kenapa orang bisa takut cuma gara-gara tatapan gue. Mereka pikir gue manusia biasa. Padahal gue sebenarnya setengah iblis yang lagi nyamar di sekolah, ngetes kekuatan gue sedikit demi sedikit. Well, setelah gue hidup 20 tahun lebih, gue selalu mengalami penderitaan yang semua orang remehin. Gue yang diberikan kegantengan oleh Tuhan, yang berada di level yang berbeda dengan manusia, sekarang merasakan penderitaan disukain sama cewek-cewek dimanapun. Gue di sekolah pun dikerumunin sama cewek-cewek yang mengagumi kegantengan gue. Gue ke kantin, dilihat sama bibi kantin. Dia cuma bisa bengong dan bilang, kamu udah gak ada niatan mau jadi orang terganteng di masa kini, Dek. Gue hanya mau kehidupan yang tenang dan tidak ada suatu hal yang merepotkan di kehidupan gue. Gue bilang, Bu, orang-orang tuh gak bakal kuat nanti pas gue udah menunjukkan diri di kancah internasional. Dan ada cewek yang tiba-tiba ngedeketin gue dan bilang, kamu itu bagaikan matahari yang kalau nyinarin bumi semuanya dapat manfaatnya. Di situ hati gue mulai goyah. Soalnya cewek itu terkenal, jujur dan biasa aja. Gue langsung bilang, suatu hari mungkin kamu yang berpotensi dapetin tuh matahari. Mukanya langsung merah merona, tapi bukan kayak anggrek mekar. Pontianak ya. Pas gue pergi atau pulang sekolah, gue selalu jalan kaki. Karena dengan jalan kaki semua tubuh gue kerasa tenang dan damai. Tapi ada kejadian unik di perjalanan gue pulang. Gue lihat ada cewek yang lagi elus-elus kucing. Gue perhatiin, liatin, dan jilatin es krim yang gue beli. Ternyata cewek itu adalah cewek yang sama yang gue temuin di kantin. Bagi yang belum mengerti dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang kemiripan gue sama Gojo Satoru, saya ingin menjelaskannya selengkap mungkin. Karena saya telah meluangkan waktu untuk mempelajari subjek dengan serius, saya yakin siapapun yang mendengar penjelasan ini akan dapat memahaminya dengan mudah. Saya akan mencoba menggunakan bahasa sesederhana mungkin dan menghindari istilah teknis yang dapat membingungkan mereka, sehingga semua orang dapat menerapkan dan mengirimkannya dengan benar. Pertama-tama, Anda harus memahami bahwa segala sesuatu di dunia, baik alami maupun buatan, selalu memiliki tempat, tidak ada yang terjadi secara tidak rasional, dan semuanya dapat dijelaskan secara logis dan ilmiah. Sebagai seseorang yang telah lama mempelajari dan memverifikasi data ini, saya siap menjelaskannya kepada Anda secara rinci. Untuk menjelaskannya secara ilmiah, data dan prinsip matematika harus digunakan. Prinsip yang akan saya jelaskan bukan hanya kata-kata tanpa bobot atau cerita yang tidak mendukungnya. Saya akan mencoba mengilustrasikan dan menerapkan argumen ilmiah agar semua orang dapat dengan mudah memahami dan pasti menerapkannya. Saya jamin tidak ada yang bisa menjelaskannya sesederhana yang saya bisa. Apakah itu fisika, kimia, biologi, atau bahkan matematika? Saya bersedia memberi Anda contoh dari kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam hal ini, untuk memberi Anda ringkasan singkat dan penjelasan ilmiah yang lebih sederhana, saya harus mengatakan bahwa ada penjelasan yang paling jelas. Dan jawabannya adalah, saya adalah cowok yang memiliki ketampanan dan kesikmaan. Gue mau ceritain cerita gue sebelum before gue pergi demo. Jadi pas gue mau berangkat pergi demo, baru aja gue keluar rumah. Banyak banget cewek-cewek kompleks sebelah memberikan gue semangat. Cewek-cewek itu bilang, semangat ya ganteng demonya. Ih lihat deh si ganteng mau keluar demo buat kita. Gue cuma bisa berkata, yare-yare wanita-wanita ini sangat merepotkan. Dan tiba-tiba ada bocil yang bilang ke gue, bang hati-hati nanti pas demo takutnya. Abang kenapa? Kenapa soalnya kita butuh serpihan dari kegantengan abang. Gue langsung tersenyum ke semuanya biar kebagian aura light gelap gue. Pas gue sampai di tempat demo, ada 3 cewek misterius yang ngikutin gue. Tapi tiba-tiba ada gas air mata yang kelempar dan menuju ke arah cewek-cewek aduhai itu. Gue dengan sigap menangkapnya, lalu ngelempar lagi tuh gas air mata. Lalu gue bilang, ladies are you okay? Mereka langsung teriak sambil menutup mulut dan wajah yang memerah. Dalam hati gue bilang, jadi gini rasanya jadi orang terganteng dan cool di orang banyak, merepotkan banget sih.